Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kembali bersama di sini Erwin Arzaji. Untuk video kali ini gue mau bahas mengenai oli. Gue mau ganti oli. Biasanya gue pakai ini, oli Shell 1540 X5. Ini sebenarnya buat mobil ya. Alasannya for diesel and gasoline engines. Dan ini sekarang gue mau coba pakai Top One HP Sport. Ukurannya sama 1540. Dan gue mau memberitahu sedikit mengenai kode-kode yang ada di sini buat kalian yang belum tahu, belum paham. Ini ada kode SAE 1540 15W40 APSN. Ini dari depan ya, gue bahas dulu. Ini SAE itu sebenarnya singkatan dari Society of Automotive Engineering. Jadi ini adalah semacam asosiasi untuk mengatur kekentalan dari sebuah oli. Ini ada ukurannya 15W40. Ini menandakan ukurannya ini ada dua ya. Jadi untuk yang kondisi mesin dingin, cuaca dingin sebenarnya sih, lebih ke cuaca dingin, dan satu lagi untuk kondisi cuaca yang panas atau mesinnya yang sudah panas. Ini 40. Semakin kecil angkanya maka akan semakin encer, dan semakin besar angkanya maka akan semakin kental olinya. Ya, kalau zaman dulu itu olinya hanya satu kekentalan, misalkan kental, encer. Kalau ini bisa dua jenis lah gitu ya. Oli zaman sekarang tuh udah dua sekarang. Untuk 15 ini gue pakai karena motor gue di atas 10 tahun, jadi gue pengen sih pakainya yang agak kental. Ini 15. Kalau yang motor masih baru kan biasanya kan 1040 atau mungkin 530 atau 35 gitu, itu olinya encer banget. Jadi kalau untuk motor gue ini nggak bisa karena udah terlalu tuir. Jadi gue nggak berani pakai oli yang terlalu encer. Gue pakai 15. Untuk yang 40 ini kalau kondisi cukup panas 40 bisa. Kalau kalian mau pakai 20-50 juga boleh. Cuman kalau gue sih karena merasa masih bisa pakai 1540, gue pakai 1540 gitu. Oke. BTW ini W-nya artinya winter ya kalau di luar sana kan. Jadi kalau kondisi cuaca dingin kan takutnya nanti olinya jadi kental atau nggak bisa mengalir ke mesin. Ini dibikin standarnya itu encer ya kan. Ini encer, ini kental gitu. Oke. Terus untuk API ini adalah singkatan dari American Petroleum Institute. Jadi itu adalah institusi juga atau organisasi juga yang mengatur mengenai standar dari sebuah oli yang dipakai gitu ya, jenis olinya. S ini untuk mobil bensin, kendaraan bensin lah ya. Kalau untuk N ini untuk jenis olinya. Semakin jauh alfabetnya semakin bagus. Kalau ini SN, kalian pakai yang terbaru nih, terakhir SN. Kalau yang SM atau SL itu kayaknya masih ada, cuman tuh tipe lama, jangan dibeli. Pakai aja yang terbaru nih, SN. Untuk yang tipe terbaru, ini ada logo mobilnya. Ini untuk mobil sebenarnya sih ya. Ini ada campuran sintetik juga. Sedangkan yang Shell ini dia cuma dibilang premium multigrade motor oil. Gue lihat sih di online shop official mereka bilang ini oli mineral sih. Nah, kalian bisa cek di sini. Untuk yang apinya ini ada SN atau CF ya. Tadi gue bilang C itu untuk diesel, S itu untuk mobil atau kendaraan bensin. Di sini karena dibilang Shell ini untuk diesel dan mobil bensin, gasoline engines, jadi bisa dipakai dua. Ini hebat juga nih olinya. APSN atau CF itu. Jadi SN gasolin bisa, yang bensin. Kalau diesel dia CF. F ini gue nggak tahu deh, standar diesel itu paling terakhir hurufnya apa gue nggak tahu. Oke, langsung aja nanti gue coba untuk install si HP Sport ini 1 liter ya, sintetik campuran oli ke motor gue. Nanti sekitar 1-2 minggu gue akan memberikan reviewnya lebih bagus mana sama si Shell Helix 5 ini. Oke, seperti biasa kita siapkan dulu alat tempurnya. Ini buat naruh oli, kaleng blue band, ngelinding ya. Kaleng apa aja boleh buat naruh di sini. Terus pakai kunci sok. Motor gua 17, biasanya sih kuncinya ini 17 ukurannya, 17 mili. Terus ini gagang sok panjang. Ini gagang sok yang belok buat buka. Kalau misalkan nggak bisa mesti bongkar fairing sih. Cuman biasanya gua bisa sih kalau tanpa bongkar fairing. Semangat lagi nih. Corong bekas. Pakai apa aja boleh. Kalau gue sih pakai ini bisa sih, si caplangnya. Taruh nanti buat masukin olinya. Oke, kita bongkar dulu sekarang. Oh iya, ada yang gue lupa info. Ini untuk ganti oli seperti biasa ya. Jangan lupa mesinnya ini jangan dinyalain dulu, karena kalau mesinnya dinyalain nanti olinya naik ke mesin. Jadi pastikan kalau kalian mau ganti oli itu adalah si motor ini belum dinyalain. Gue saranin pagi-pagi sih, atau kalau misalkan ganti mau agak sore atau siang habis dipakai motornya, paling didimin dulu sekitar 1 jaman atau 2 jam lah. Jadi ketika oli udah turun baru kalian ganti olinya. Sama satu lagi, siapin juga kain atau koran bekas buat lap-lap ya. Terus untuk ini
posisi motornya kalau bisa dia agak nungging, jadi depannya itu agak nungging ke bawah atau rata lah minimal, jadi jangan terlalu nungging ke atas begini, karena nanti agak susah dia olinya buat turun, takutnya masih ada yang tersangkut sih gitu. Oke, jadi kita untuk biar olinya lama keluar, ini gue pakai kompresor, pakai spet biar lebih bersih ya semprotnya. Ini depannya agak naik dikit sih rumahnya. Cuman kalau kalian mau lebih bersih, biar olinya yang sisanya lebih full keluar, pakai kompresor. Kalau nggak punya ya ditunggingin aja, motornya agak ditunggingin aja. Oke. Keluarin sisa-sisanya pakai kompresor. Oh iya, satu lagi ini kalau buat teman-teman ini untuk bautnya, ini kan tipe punya gue kan ini bautnya sudah sama ringnya tembaga udah nempel sama bautnya dari asli CBR-nya. Kalau buat teman-teman yang tipe bautnya ini ada ring tembaganya, jangan sampai lupa, jangan sampai hilang atau kecebur di situ, kan ngambilnya susah. Jangan lupa untuk dipasang, karena memang kebanyakan tuh kasusnya tuh yang gua tahu itu bautnya ini dipasang tapi ringnya nggak kepasang. Kalau ringnya terpisah, nah itu kebanyakan bikin oli itu jadi agak netes. Terus ketika netes itu malah nanti biasanya sama bengkel yang mungkin masih baru orangnya atau gimana, bisa malah dikencengin lama-lama bautnya dol, itu apa namanya, putarannya itu yang di dalam tuh dudukannya malah nanti rusak. Jadi untuk ini jangan sampai hilang untuk si bautnya ini sama ringnya. Kalau terpisah ya, untuk kencengnya juga standar aja, nggak usah kenceng. Kalau yang ini nutupnya standar aja, kencengin pakai tangan, terus tambahin dikit lah pakai tang dikit aja, soalnya ini kan plastik ya, nanti bisa dol. Oke, kita pasang dulu. Oke, jadi olinya udah dipasang, udah dimasukin sini, di install. Sekarang kita tutup buat ngecek ya, pastiin lagi nih olinya cukup, karena kan oli gua nih ukurannya 1 liter. Buat yang ukuran 0,8 ya bisa tambahin sendiri sih pakai tambahan. Ini ada ininya, mesti cek ya, ini kalau ada ukuran di panahnya ini liter harus pas segini. Caranya ya, ini karetnya juga dinaikin dulu, terus motornya harus lempeng, dan ini colokin, ini jangan diputar, cuma dicolok doang di sini. Colok, jangan diputar. Habis itu lepas, itu tarik. Nah, ini lihat olinya ini pas di panahnya berarti pas liter ya. Kalau kurang ya berarti kalian mesti tambahin. Tapi harusnya pas sih, karena kan memang ini ukuran liter. Kalau ukuran 0,8 biasanya mesti tambahin 200 ml lagi. Oke, terakhir kita kencengin pakai tangan, terus gue bisa tambahin dikit pakai tang, dilapisin sama kertas ya biar ngebaret. Tambahin dikit aja, jangan terlalu kencang karena ini bautnya plastik. Sebenarnya buat menghindari ada orang-orang iseng yang mungkin buka si olinya terus dimasukin sesuatu, menghindari aja sih. Jadi pakai tangan, terus tambahin pakai tangan dikit aja, yang terlalu banyak. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Gue udah ganti oli si Top One HP Sport 1540. Kita akan tes seberapa performanya. Dan ini aja untuk video kali ini, sudah cukup. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan di share buat kalau teman-teman merasa ini berguna videonya ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Aduh, sekarang kita cuci motor dulu nih, kotor banget.